Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Malikul maliku hadiran abada adrikni amma ba'du. Hadratil Mukarram, guru kita semua Kiai Haji Hayatin Kauni yang telah memberikan pencerahan kepada kita, semoga dipanjangkan umur lahir dan batinnya, diberkahkan segala rizkinya, dan dimudahkan dalam menegakkan dakwah Islamiyahnya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Talqin Pengersa Abah Aos, Pengersa Kiai Haji Ahmad Mustafa, semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam dakwahnya, diistiqomahkan dalam amaliyah dan ilmiahnya. Juga para alim ulama, para asatidz, wabil khusus akhinal kiram bersama saya Kang Ustadz Solihin, Magister Pendidikan Islam dari Purwakarta. Dan juga yang saya hormati akhinal kiram Bang Haji Nemin dan juga Kang Haji Syarif, para santri, ibu dan bapak sekalian, dari mulai nona-nona yang sehat walafiat sampai nenek-nenek yang sehat walafiat, yang saya hormati dan Allah muliakan. Para ikhwan dan akhwat yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim saya kepada ibu dan bapak sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, Tuhan Maha Pengatur, yang menurunkan rahmatnya tiada pernah terukur. Buat orang kota ataupun orang lembur, buat yang masih muda ataupun sudah lanjut umur, rambutnya mulai uban bertabur, kulitnya mulai kendur, giginya sudah mulai banyak yang gugur. Mudah-mudahan panjang umur, jangan cepat masuk lubang kubur. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan pada hari ba'an alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan umat manusia minad dhulumati ilan nur, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru kita, mursyid kita, Pengersa Abah Aos, semoga dipanjangkan umur lahir dan batinnya, dikuatkan keberkahan dan karomahnya untuk kita semua. Lahul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu sekalian, Allah berlakukan bagi seluruh makhluknya mengalami dua hal yang saling berhadap-hadapan. Ada bahagia, ada derita. Ada susah, ada mudah. Tak terkecuali itu dialami oleh kekasih Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidupnya begitu menderita, tentu di tengah-tengah kebahagiaan yang Allah berikan.
Bahkan pada satu tahun dirundung muram dan durja, diliputi segala duka lara dan nestapa. Karena di tahun itu terjadi gerakan pemurtadan yang luar biasa. Terjadi boikot ekonomi dari kafir Quraisy. Sahabat beliau yang bertahan dalam keislamannya mesti pindah dari Mekah ke daerah lain yang lebih aman. Sedangkan di tahun itu ditinggalkan oleh paman tercinta dan beliau begitu mencintai paman itu. Yang lebih menyakitkan di tahun itu ditinggalkan oleh istri tercinta. Ditinggalkan untuk selama-lamanya. Ditinggalkan oleh istri yang sangat berperan dalam menegakkan panji-panji Islam. Di tahun yang sama Allah tidak menurunkan wahyunya begitu lama. Baru pada suatu malam, yang kemudian malam ini dikenal dengan peristiwa diisrokan, sekaligus dimi'rajkan beliau. Allah mengutus malaikat Jibril agar menyampaikan pesan sekaligus perintah kepada baginda Nabi agar beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekaligus ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini diceritakan oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Isra ayat pertama. Firman Allah pada ayat ini diawali dengan kalimat tasbih. Dan kita semua mafhum, kita semua faham. Setiap firman Allah yang diawali dengan kalimat tasbih pasti akan menjelaskan peristiwa yang sangat istimewa. Maka firman Allah ini diawali dengan subhana. Maha suci Allah. Alladzi asra bi abdihi, menggunakan kalimat yang sangat terpilih. Tidak binabiyihi, tidak birasulihi, tapi bi'abdihi, milik semua hamba Allah, termasuk kita semua. Karena kita semua abdun. Apa? Kita semua abdun yang punya tugas ibadatun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan abdun itu penyebutan manusia dengan dimensi ruhani dan jasmani. Disebut abdun kadang ada ruhnya dan ada jasadnya. Kalau hanya jasadnya, basyar. Maka perintah ibadah itu meliputi ruh dan jasad. Manusia disebut manusia karena ada ruh dan jasadnya. Kalau ruh tanpa jasad, gentayangan malam-malam, kuntilanak zamannya. Ada jasadnya tanpa ruhnya, bangke kita sebut. Kepada hambanya, setiap kita hamba punya tugas ibadatun. Objek ibadahnya, ma'budnya adalah Allah subhanahu. Kita wajib beriman kepada Allah dengan 3 dimensi. Dimensi pertama, tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Iqrarum bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ibu-ibu, kalau urusan amalun bil arkan sudah kita pelajari di fikih. Sehingga kita tahu sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Betul? Kalau urusan iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, sudah kita pelajari dengan tajwid. Kita belajar sifatul huruf, makhorijul huruf, al-waqfu wal ibtida. Dari mulai kelas mu'alam, muratal, muzawwad sampai qiraat sab'ah, sehingga kita mampu mengucapkan lafad-lafad ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, bahkan hadis. Karena kita belajar fikih. Sehingga kita mampu iqrarum bilisan, mengucapkan dengan, tapi yang paling penting tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemana kita belajarnya? Kapan kita belajarnya? Padahal kalau hanya urusan iqrarum bilisan, jangankan manusia muslim, kafir saja ketika ditanya dalam Al-Quran, man khalaqahum, siapa pencipta kalian semua? Mereka kafir itu menjawab Allah.
Jangankan manusia yang kafir, ketika ditanya siapa pencipta dirinya, pencipta bumi dan langit ini, mereka dengan fasih mengucapkan Allah. Burung beo pun mampu mengucapkan lafaz Allah. Apa yang membedakan? Tasdikun bil, membenarkan dengan hati. Yang membedakan burung beo dengan kita itu hati. Yang membedakan kafir dengan kita itu hati. Bukan hanya diucapkan, tapi juga diyakini dengan hati. Meyakini Allah dari zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Kalau kita lihat batu, zat batu itu keras. Batu itu bulat misalkan. Sifatnya keras. Nah untuk itu Syekh Nawawi Al-Bantani mendefinisikan Allah. Siapa Allah itu? Ismun lidzatil wajibil wujud. Allah itu satu nama zat yang wajib adanya. Selain Allah mungkinul wujud, mungkin ada, mungkin tidak ada. Karena itu Allah adalah zat yang maha ada. Ada sebelum yang ada ini ada. Ada setelah yang ada ini ada. Dan pasti ada setelah yang ada tiada. Karena huwal awalu wal akhir. Awal tanpa mulai, akhir tanpa penutup. Sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Kita ada awalnya apa kagak? Ada awalnya. Ibu-ibu ada awalnya enggak? Kalau ada awalnya pasti ada akhirnya. Ingat dulu ibu-ibu jadi anak balita begitu lucu. 17 tahun jadi gadis nan ayu. Laksana kembang penuh madu. Semua kumbang datang merayu. Semua menyatakan I love you. Artinya gue ngebat sama lo. Tapi 71 tahun ke atas, gigi tinggal satu, pandangan sudah sayu, lisan sudah keluh, hidung sering kena penyakit flu. Adakah kira-kira si kumbang datang merayu? Kakek-kakek mau dikawinin, dia bilang entar dulu. Makanya masih muda ini, ibu bapak sekalian, lakukan 5 olah. Olah rasa supaya iman melekat, olah rasio supaya ilmu meningkat, olahraga supaya badan sehat, olah usaha supaya ekonomi kuat, ibu-ibu olah kecantikan supaya wajah tetap mengkilat walaupun banyak bekas jerawat, tapi tidak gawat, cepat-cepat cari obat di warung dan toko-toko terdekat, biar suami setia dunia sampai akhirat, tidak berpikir punya bini sampai 4. Sedangkan ma'bud kita, Allah itu zat yang awal tanpa mulai dan tidak mungkin ada akhirnya. Zat itulah, sifat yang melekat pada zat itulah yang harus kita yakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan lakukan dengan perbuatan. Meyakini dengan hati itu ditalkin. Saya pernah bertanya ke pengarsa Abah Aos, apakah amalia yang kita lakukan itu dzikir? Bukan, kata beliau. Latihan dzikir. Kapan dzikir yang sesungguhnya? Dzikir yang sesungguhnya adalah ketika dzikir kita tidak ingat dzikir karena ingat Allah. Supaya benar, latihan dzikirnya mesti punya pelatih. Agar jelas cara latihannya. Dan kita punya pelatih kita, mursid kita, pengarsa Abah Aos. Posisi kami, saya, Pak Kiai Ahmad, ini hanya wakil pelatih atau asisten pelatih. Maka yang mentalkin ibu bapak sekalian oleh para wakil talkin itu hanya dipinjam mulut kita, para wakil talkin. Hanya dipinjam kita, para asisten pelatih itu oleh pengarsa Abah. Sesungguhnya yang mau talkin adalah pengarsa Abah. Kapan diberangkatkan Nabi itu? Al-Quran menjawabnya, lailan, pada malam hari. Apa yang membedakan malam dan siang? Kalau siang bercahaya, terlihat yang begitu nampak,
Tapi kalau malam gelap gulita. Nah ini saya ngelanjutin dari kiai aja, guru kita semua nih. Ternyata gelap dan terang tidak tergantung pada cahaya, tapi gelap dan terang tergantung pada mata atau penglihatan kita. Meskipun terang benderang ini, coba ibu bapak merem, maka tidak merasakan terang benderang, yang dirasakan adalah gelap gulita. Tapi meskipun gelap gulita seperti malam ini, meskipun tidak ada kilauan cahaya di sekitar kita, tapi begitu kita menengadahkan wajah dan mata kita ke langit sana, masih bisa melihat kemilaunya bintang gemintang di angkasa luar. Betul nggak? Jadi baginda Nabi mengajarkan dengan diisrakan dan dimi'rajkannya, wahai umatku, engkau harus pandai melihat di balik kegelapan. Kalau sudah bisa melihat di balik kegelapan, apalagi dalam keadaan terang benderang. Karena itu Al-Quran menyebut melihat itu tidak hanya dengan mata. Ada 3 ungkapan melihat. Ada basoro, ada nadhara, ada ro'a. Misalkan ro'a. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Melihat, terjemahannya. Apa yang dilihat? Peristiwa masa lalu, yaitu sejarah. Ketika pasukan Abraha naik gajah mau merusak Ka'bah, dan di situ ada peristiwa istimewa, dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ro'a, melihat. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, al hadis. Ro'a, melihat. Ada lagi melihat nadhara. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Melihat. Tapi melihatnya dengan teori tertentu, perspektif ilmu tertentu yang menghasilkan pengetahuan tertentu. Nadhara. Anak-anak mahasiswa menyebutnya deep research, riset yang mendalam. Yang ketiga, basara. Basara juga melihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Melihat juga. Dan itu yang dilakukan dan dicontohkan baginda Nabi, mampu melihat dalam suasana lailan, bahkan melakukan aktivitas yang luar biasa. Dari mana mulainya? Minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjidil haram di Makkah al-Mukarramah, rumah Nabi di Makkah yang sekarang jadi perpustakaan Makkah al-Mukarramah, berhadap-hadapan dengan Masjidil Haram. Kalau kita simpan tali di situ, kita tarik ke arah Masjidil Haram, akan tepat masuk ke Babus Salam. Nabi begitu migrasi dari Mekah ke Yasrib, tanah yang pertama dicari, tanah untuk membangun masjid. Berdirilah Masjid Quba. Masuk ke jantung kota Yasrib, mengganti nama Yasrib menjadi Madinatun Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Beliau membangun Masjidin Nabawi. Terhalang dengan raudhah, taman kecil dan sederhana. Di seberangnya ada rumah beliau. Rumah beliau begitu kecil, saking kecilnya rumah beliau itu kini menjadi makbarah beliau. Dimakamkan di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dimakamkannya sudah di Bapi. Jadi hanya cukup untuk 3 jenazah. Tapi jangan berpikir nanti rame-rame. Saya mau dimakamkan di masjid. Nabi dimakamkan bukan di tanah masjid, di bekas rumahnya. Hanya ketika terjadi pelebaran masjid itu jadi dalam masjid posisinya. Dan itu yang disebut dengan makam, kata orang Indonesia. Bukan makom. Yang ada di Masjidil Haram makom, yang ada di Masjid Nabawi makam atau makbaroh. Di mana makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Adanya di Palestina, di belakang komplek Hebron. Jadi kalau suatu saat punya rezeki, tunaikan ibadah haji, laksanakan umroh, dan istimewanya kalau umrohnya plus ke Palestina. Amin ya robbal. Pengen berhaji umroh, pengen? Kalau pengen cepat ke Mekah, perbanyak surah Ibrahim. Kalau pengen cepat ke Madinah, perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Dan kita di Indonesia tidak kalah istimewa. Betul di kita tidak punya Masjidil Haram, kita tidak punya Masjidil Nabawi, tapi secara kuantitas negara Republik Indonesia yang mayoritas umat Islam ini memiliki masjid yang sangat banyak mengalahkan negara-negara mayoritas beragama Islam lainnya. Alhamdulillah. Di tingkat pusat kita punya Masjid Istiqlal, di tingkat provinsi kita punya Masjid Raya, di tingkat kabupaten kota kita punya masjid agung, di tingkat kecamatan kita punya masjid besar, di tingkat desa kelurahan kita punya masjid jami, di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat-tempat para wisata tidak akan sulit mencari masjid. Bukan hanya itu, kita punya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, fungsinya idarah, imarah, riayah. Kita pun punya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Selain itu, kita pun punya BKPRMI, kita pun punya IRMA, dan kegiatan-kegiatan yang berbasis masjid lainnya. Pantas Syekh Sunan Gunung Jati berpesan, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titip masjid dan fakir miskin. Ibu-ibu, kalau urusan masjid, insya Allah kita menjadi pecinta-pecinta masjid. Amin ya robbal. Jangan lupakan fakir miskin. Di tengah-tengah kesulitan yang melanda dalam hidup dan kehidupan kita, cobalah belajar menyumbangkan sesuatu yang sudah tidak kita cintai. Pulang pengajian ini, pulang manakib ini, pulang ke rumah, ibu-ibu buka lemari pakaian. Ada berapa pakaian yang sudah tidak kepake? Lihat rak sepatu atau sandal. Ada berapa sepatu dan sandal yang sudah tidak kepake? Bukankah dulu punya baju yang begitu disukai oleh ibu? Kenapa? Karena dipakainya pantas. Dulu badannya langsing, sekarang udah kayak langseng. Udah deh, pakaiannya kumpulin, udah kagak kepake. Bapak-bapak juga sama, punya sarung kan longgar semua tuh sarung. Udah bapak-bapak pakai sarungnya yang ngepas aja deh. Yang nggak ngepas itu kasihin sama orang lain. Ada berapa pici yang udah kagak kepake, sarban yang agak kepake, yang kagak kepake. Mau kayak kiai, hadiah dari kiai ke kiai ulang tahun dikasih sorban yang masih disegel. Alhamdulillah. Udah kagak kuat kita mah, jangan yang masih disegel dah. Belajar yang udah kagak disegel aja. Kenapa? Kalau kita sudah mampu bersedekah dengan sesuatu yang sudah tidak kita cintai, suatu saat kita akan mampu sampai pada makom bersedekah dengan sesuatu yang sangat dicintai. Amin ya robbal. Tadarruj, bertahap. Kalau tidak mampu bersedekah dengan sesuatu yang masih dicintai, bahkan sangat dicintai, belajarlah bersedekah dengan sesuatu yang sudah tidak dicintai lagi. Mungkin di kita barang itu barang yang tidak kita cintai, bukan barang yang istimewa, tapi begitu diterima oleh yang punya haknya, itu menjadi barang yang paling istimewa. Misalkan Pak punya duit 100.000 udah lecet, sama Bapak udah kagak dicintai lagi, udah kasihin aja sama orang. Kalau kagak ada orang yang terima, kasihin sama Ustadz, diterima insya Allah. Meskipun duitnya udah lecet Pak. Suatu saat akan mampu bersedekah dengan uang yang udah kagak lecet, yang belum lecet. Amin ya robbal. Ibu bapak sekalian, memakmurkan masjid, mencintai fakir miskin, anak-anak yatim, ini adalah amalan yang menguatkan kita. Hablum minallah dan hablum minanas. Nah sehingga filosofi la ilaha ini langit, Muhammadur Rasulullahnya bumi. Maka kita ingin membangun relasi positif dengan langit dan ingin berdamai dengan bumi, atau membangun relasi positif dengan bumi. Kepada siapa? Alam, kepada manusia. Ada hikmahnya Pak di balik banjir itu, alhamdulillah. Baru kemarin kita rame-rame pilgub, pilkada, kabupaten kota, pilpres bahkan. Apa yang sering kita dengar? Kalau tidak fitnah ya gibah, benar gak? Tapi begitu datang banjir, sekarang yang diomongin apa? Banjir.
Insya Allah kalau ngomongin banjir kagak gibah kita dari dosa banjir. Malah begitu kita bicarakan di sana banjir, di sini banjir, apa yang terjadi? Ada penyadaran. Yang kita gibahi banjir mulu. Yang kedua virus corona. Itu mulu yang diomongin. Padahal virus corona, kalau kita sekarang takut dengan virus corona, mestinya kita sadar pada diri kita yang paling dalam. Bukankah manusia sudah menjadi virus yang sangat mematikan buat makhluk Allah yang lain? Sehingga makhluk Allah yang lain itu takut dengan virus bernama manusia. Sampai-sampai kita susah akrab dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Kenapa? Karena kita sering jadi virus. Ada pohon-pohonan di hutan, siapa yang merusak? Virus manusia. Sampai ada burung saja di atas pohon, kita ingin mendengarkan suaranya atau melihat keindahan burung itu. Tiba-tiba burung menyadari di bawahnya ada virus bernama manusia. Dia terbang lari ketakutan. Kenapa? Kata burung, ini ada virus di bawah. Kalau gue kagak cepet lari, pasti nih gue diambil sama dia. Virus di bawah. Ikan aja Pak. Kalau ada ikan sedang berenang di kolam, tiba-tiba kita hadir di situ dan ikan tahu kehadiran kita, apa yang terjadi? Cepet-cepet dia ngilang. Itu ikan berdiskusi, cepet-cepet ngilang. Kenapa? Ada virus di atas. Kalau kagak dipancing lu, pakai jala. Begitu takut makhluk lain itu dengan manusia. Padahal kita diutus Allah untuk menjadi bayang-bayang Allah di bumi. Menjadi kepanjangan Tuhan, kepanjangan Allah. Menjadi pengganti Allah di bumi. Melindungi makhluk-makhluk Allah lainnya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid itu memberikan berkah. Alladzi barakna haulah. Masjid itu memberikan berkah. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, termasuk masjid-masjid yang ada di lingkungan kita pasti memberikan berkah. Siapa yang ingin dapat berkah, cintai masjid. Siapa yang tidak ingin berkah, jangan cintai masjid. Kira-kira kita pengen berkah apa kagak? Apa sih yang disebut berkah? Para ulama menyebutnya berkah itu az-ziyadah wa munadhabah, bertambah dan berkembang. Punya rezeki itu lebih baik sedikit tapi berkembang atau berkah dibandingkan banyak tidak berkah. Hatinya pasti berbisik, gua mah pengen ideal, udah banyak berkah lagi ya silakan. Karena ibu tahu filosofi berkah. Sekarang kalau dapat nafkah dari suami, nggak usah mikir gede kecilnya, yang penting Suami ngasih nafkah buat 1 bulan 10 juta, alhamdulillah. Suami ngasih nafkah sebulan 1 juta, alhamdulillah. Suami ngasih nafkah 1 bulan 100.000. Oh galang nih kayaknya. Ada istri yang solihah bu, dikasih sama suaminya, Dinda tersayang. Kandanya rezeki buat kehidupan rumah tangga ini sudah maksimal apa yang dilakukan. Tapi takdir ada pada sisi Allah jualah. Ini uang 100.000 biar cukup sama Dinda buat 1 tahun. Tuh bini solehah kagak protes. Seraya basa-basi diplomasi sama suaminya. Kanda tersayang, jangankan uang 100.000 untuk 1 tahun, tak sepeser pun asal hatimu tak bercabang 2. Aku kan setia mendampingimu sehidup semati. Berangkat ke pasar dibeliin kalender atau almanak. Lengkap Januari tahun baru sampai akhir tahun Desember, alhamdulillah. Jadi kalau uang dikit buat belanjaan beliin kalender bu. Kata suami, Neng udah masak, kalender. Ngopi Neng, ngopi, kalender. Anak minta jajan, kalender. Tapi kita mah yakin para suami apalagi ikhwan yang sudah ditalkin pasti soleh. Karena istrinya juga solehah, pandai berbenah. Jika dipandang oleh suami wajahnya ramah, senyumnya merekah, membuat suami betah di rumah. Karena ada senyum indah si mama, tidak bimoli bibir monyong 5 cm.
Manyun, bahasa Belandanya, Pak. Linuryahu min ayatina. Tujuannya untuk melihat, karena diperlihatkan ayat-ayat Allah. Kalau kita berbicara ayat Allah, kita semua tahu ayat Allah itu ada dua secara umum, qauliyah dan kauni. Qauliyahnya Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, diawali dengan surah Al-Fa, diakhiri dengan surah Al-Fatihah. Itu inti isinya hablum minallah. Surah An-Nas mengingatkan pentingnya hablum minannas, persis kayak kita sholat. Yang kita lakukan pertama, Allahu Akbar, membangun hablum minallah. Akhir sholat itu mengucapkan salam sambil mengarahkan wajah kita ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mengingatkan kepentingan kita membangun relasi positif kepada yang di kanan kita ataupun yang di kiri kita. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, wajib beriman kepada Al-Quran, wajib mempelajari Al-Quran, wajib mengajarkan Al-Quran, wajib mendakwahkan Al-Quran, dan puncaknya wajib mengamalkan Al-Quran. Kemudian Nabi dimi'rajkan oleh Allah yang maha mendengar dan maha melihat sampai Sidratul Muntaha. Ini peristiwa mukjizatnya di situ yang tidak mungkin dialami dan dilakukan oleh kita manusia biasa, karena ini khusus beliau yang mengalaminya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tadi guru kita, Kiai kita mengutip salah satu hadisnya, sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang kalau Isra mungkin bisa kita lakukan meskipun dengan cara yang berbeda dengan Nabi, tapi mi'rajnya bisa kita lakukan dengan sholat. Buat siapa sholat itu? Surah Al-Kautsar yang menjawabnya. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya nikmat itu, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Apa permintaan Allah yang sudah memberikan nikmat yang banyak itu? Permintaannya hanya dua. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah semata-mata karena Tuhanmu, wanhar, dan lakukan sesembelihan. Ini kalau disebutkan fasholli li rabbik, sholatlah semata-mata karena Tuhanmu, berarti ada sholat yang semata-mata bukan karena Tuhanmu. Lalu Al-Quran menyebut ada 7 macam sholat. 4 sholat yang tidak karena Tuhanmu, 3 sholat yang karena Tuhanmu. Apa sholat yang karena Tuhanmu itu? Yang li rabbik itu, yaitu sholat yang khosyi'un, sholat yang khusyuk. Yang kedua, sholat daim, yang kontinu. Yang ketiga, sholat hafidun, yang dijaga nilai-nilai sholatnya di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika sholat mengagungkan Allah, di luar sholat pun tetap mengagungkan Allah dan merendahkan dirinya. Hidupnya seperti pohon terong, tidak seperti pohon kelapa yang cenderung ke atas karena banyak kelebihan yang dimiliki dirinya. Akarnya laku, pohonnya laku, pelepahnya laku, daunnya laku, buahnya laku, dan buah kelapa begitu banyak. Airnya, batoknya, tahu batoknya, sabutnya laku semua, maka kelapa ke atas. Ibu bandingkan dengan pohon terong, Bu. Akar tidak laku, pohon tidak laku, pelepah tidak laku, daunnya juga kagak laku. Yang laku cuman buahnya. Dan buah terong tidak sebanyak buah kelapa, paling 2 biji. Ini buah terong 2 biji, cuman 2 biji udah tua, aduh. Kesorot matahari kebayang. Tapi terong yang tawadu, ibu potong-potong, ibu cincang, gabungkan dengan kelapa yang sudah diparut. Begitu dikoalisikan di dalam kuali jadi sayur. Nggak pernah orang Cikarang menyebut ini sayur kelapa diterongin. Pasti kita menyebut sayur terong dikelapain, betul? Terong tawado yang punya kelapa, maka kun terongan wala takun kalafaan. Belajar tawado. Sebelum jadi ikhwan, sebelum ditalkin, sebelum zikir, begitu tawadhu kita cari. Ternyata setan menggoda, begitu ditalkin jadi beda. Karena melihat dirinya begitu benar, yang lain itu salah semua.
hilang ketawaduan. Nauzubillahimin. Ini godaan, Pak. Karena godaan itu sebelum, ketika, dan setelah. Kalau tergoda sebelum, dia kalah sebelum bertanding, udah kagak dihitung lagi dah. Dalam bertanding masih fokus, masih konsentrasi, masih ikhlas. Setelahnya, kayaknya dari semua angkatan yang waktu itu ditalkin, gue doang yang paling istiqomah. Yang lain dikirnya cuman minimalis. Selesai semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah aja segitu. Gue sih gagak pernah begitu 165 setiap selesai sholat. Datang kesombongan, kayaknya udah pantas banget dah masuk surga. Yang lain kan neraka semua. Ya Allah, ada aja godaannya, Bu. Ini makanya perlu manakib seperti ini dalam rangka memperbaharui iman. Amin ya robbal. Kecas lagi, kecas lagi, kecas lagi begitu. Kita berangkat, ada waktu menyempatkan, apalagi kiai kita memfasilitasi. Kok sirna rasa ke pusat, dicas lagi di sana. Jangankan kita ikut manakiban, sebelumnya aja baru ngeliat mobil-mobil parkir aja udah lain hati kita. Perasaan gue paling jauh di Bekasi ke sini, ternyata ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada yang dari Palembang. Kalau kita merasa gua susah amat ke sini pakai bis, orang lain lebih susah lagi pakai pesawat. Ada yang jalan kaki. Ya Allah, kagak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Betul nggak? Ada nasihat baru di parkirannya itu. Begitu masuk ke dalam, nuansa dan suasananya sudah berbeda. Seperti sekarang kita kumpul seperti ini, ada sinyal-sinyal spiritual. Kalau patah kaki Pak Kiai tadi, ini ada pelita yang menerangi kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk cermin yang bersih yang berhadapan dengan pelita. Jangan jadi cermin yang kotor meskipun berhadapan dengan pelita, apalagi menjadi cermin yang membelakangi pelita. Naudzubillahimin. Itu yang diperkenalkan oleh Al-Imamul Ghazali, namanya The Mirror Theory, atau teori aslinya disebut teori Al-Mir'ah. Maka mar'ah itu mir'ah, cermin suami. Kalau bininya cerewet, jangan-jangan lakinya lebih cerewet. Kalau bininya pelit, jangan-jangan lakinya lebih pelit lagi. Tapi kalau kita semuanya baik-baik, karena bercermin dari cermin yang baik dan yang bercerminnya juga baik. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 sholat yang tidak karena Allah. Apa saja? Sholat sahun, sholat kusala, sholat yura'unan nas, dan kemudian sholat muka'aw wa tasdiyah. Sholatnya depan Ka'bah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadukul adzaba bima kuntum takfuru. Bagi kita para ikhwan dan akhwat, sholat itu harus menjadi media untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu. Aqimus sholah lidzikri, tegakkan sholat untuk ingat kepadaku. Saya pernah berhadapan dengan anak-anak mahasiswa yang masih mengembara logika. Karena dia temukan keterangan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kata mereka, Pak, buat apa saya sholat, Pak? Saya itu kuliah tiap hari ngerjain makalah, paling aktif di organisasi, semuanya kegiatan baik-baik, Pak. Jadi buat apa saya sholat? Karena saya tidak melaksanakan keji dan munkar. Menurut saya, justru ketika Anda tidak sholat, Anda sudah terjerembab pada perbuatan keji dan munkar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada lagi yang model begini, Bu. Buat apa sholat? Kalau tidak ingat Allah, mending datang waktu sholat, saya ingat Allah meskipun tidak sholat. Kalau benar-benar orang ingat Allah, jangankan disuruh sholat, lebih dari itu pasti melaksanakannya. Orang ingat pacar, Pak, tidak mungkin hanya ingat. Dia ingin menghubunginya, ingin menemuinya. Lebih dari itu, ingin memberikan sesuatu yang paling dibutuhkan, diinginkan dan diharapkannya, dan ingin membahagiakannya. Itu tanda ingat. Jadi kalau betul-betul ingat Allah, disuruh sholat, jangankan suruh sholat, lebih dari itu pasti dilaksanakannya.
Orang yang ingat Allah, sholat. Orang yang sholat saja kalau tidak ingat Allah, apalagi kalau tidak sholat. Itu lebih menunjukkan dia tidak ingat Allah subhanahu. Dan kita para ikhwan akhwat, sholatnya bukan hanya sholat yang wajib. Mengapa? Karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kayaknya kalau dengan sholat wajib saja, Pak, pakai logika bahasa, kayaknya nggak cukup kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Maka kita tambahin dengan sholat-sholat sunnahnya. Itu saja tidak cukup. Kenapa? Karena sholat baginda Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Tadi kita ikut amalia. Berapa rakaat sholat sunnahnya ibu bapak? Udah kagak inget jumlahnya. Sampai bengkak-bengkak nggak kaki? Ada yang udah bengkak kakinya ikut sholat. Ya itu mah karena asam urat sebelumnya. Jangan nyalahin kiai mimpin sholat. Allahu Akbar. Ibu bapak sekalian, kalau kita belajar berapa rakaat jumlah sholatnya baginda Nabi, Allahu a'lam. Para sahabat hanya melihat ketika beliau melaksanakan sholat sunnah malamnya, kakinya berbengkak-bengkak untuk ukuran fisik yang sehat itu. Bagaimana khusyuknya sholat para sahabat ketika berperang, tertancap anak panah di badannya. Tidak ada yang kuat dicabut anak panah itu kecuali berbaris ketika sholat. Begitu sholat, sebagian sahabat mencabut anak panah itu tidak terasa saking khusyuknya. Kalau sebelum sholat perasaan badan itu fine-fine saja, sehat-sehat saja. Begitu sholat gatel terasa, pegel terasa. Yang ajaib lagi barang hilang ingat waktu sholat itu. Aduh, kita kalau ngejar khusyuknya sahabat saja sulit begitu berat. Maka kita fokuskan. Ketika sholat kita ingat Allah, berarti tidak ingat yang lain. Amin ya Rabbal. Dan itu perlu latihan. Latihan itulah yang disebut dengan riyadhah. Mudah-mudahan Allah berkati kepada kita selamanya. Semuanya. Dan segalanya. Untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.